Masalahnya tergantung pada apakah Rebeka bersedia mengatakan iya atau tidak, dan dia pun melakukannya. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas setiap pasal dalam Alkitab secara mendalam. Sampai saat ini, Alkitab tetap menjadi buku terlaris di dunia. Dan tentu saja penting bagi kita sebagai orang percaya untuk membacanya. Saya, Oti Priambodo, pembawa acara Jalan 66, dan hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita di sekitar kitab Kejadian pasal yang ke-23 dan 24. Dalam pasal-pasal ini kita akan menemukan siklus kehidupan ketika orang terkasih Abraham meninggal dan harus dikuburkan. Tetapi kita akan beralih dari kesedihan karena kehilangan menuju sukacita pernikahan. Kita juga akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di balik layar untuk mengarahkan hamba Abraham memilih istri yang tepat bagi putra Abraham, Ishak. Pak Yohanes akan menyampaikan tema hari ini dari duka cita menuju sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita masih bisa bersama-sama di dalam program Jalan 66. Dan kita masih ada di dalam kitab Kejadian. Saudara, sekarang kita akan sampai di bagian-bagian yang boleh kita katakan hal-hal yang patut kita ingat dalam kehidupan ini. Bahwa ada masa-masa senang, ada masa-masa sukacita. Nah, dari Kejadian pasal 12 sampai 24, berfokus pada kehidupan dan makna penting Abraham serta janji-janji Allah kepadanya dan keturunannya. Alur ceritanya melibatkan putranya Ishak yang lahir ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah usia 90 tahun. Allah melakukan mujizat dari sesuatu yang gak mungkin terjadi. Dan Allah menepati janjinya, sekalipun itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun segala sesuatu pasti akan berakhir, dan Kejadian pasal 23 ini akan menceritakan tentang kematian Sarah. Mari kita akan membaca bagian ini, dan silakan saudara bisa membuka Alkitab masing-masing, baik itu Alkitab cetak maupun elektronik. Saya akan baca. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Saudara, Bani Het ini mendiami wilayah yang sekarang Turki. Ada yang kira-kira pernah ke Turki? Yaitu dulunya adalah bangsa Het. Dan dalam pasal ini kita akan melihat sesi tawar-menawar yang khusus antara Abraham dan para pemilik ladang yang ingin ia beli untuk dijadikan tempat pemakaman. Ayat 5, Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Soar,
supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana." Ya, ini penting bagi kedua belah pihak dalam negosiasi ini untuk menjaga muka, jaga harga diri lah. Dan ketika Abraham menyatakan bersedia membayar harga penuh, pemiliknya menawarkan secara cuma-cuma. Tetapi mungkin tidak berniat melepas tanahnya secara cuma-cuma. Ya, perhatikan bagaimana ia dengan cerdas yang mengajukan harga jual yang disarankan. Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya. Dengan didengar oleh Bani Het itu 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Jadi Abraham membayar harga penuh, lunas. Ya, dia tidak berusaha menawar sama sekali. Dan jelas dia mampu membelinya. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudara, Abraham memiliki hubungan yang damai ya dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan kita tahu juga bagaimana Abraham bernegosiasi dengan sangat bijaksana dengan orang Het. Dan sebelumnya juga kita tahu dengan orang Filistin dan orang Mesir. Jadi Abraham menjadi berkat bagi semua bangsa yang telah Allah tempatkan di hadapannya. Nah, Abraham yang malang, ya ini sekarang masuk ke keadaan yang sangat sedih karena harus menguburkan istrinya, harus mengalihkan perhatiannya pada masalah yang sedang dihadapinya. Memilih istri untuk putranya Ishak, dan ia ingin hal ini dilakukan dengan benar. Mari kita buka di Kejadian 24. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?"
Tetapi Abraham berkata kepadanya, "Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana." Dan bagi orang yang ingin menyenangkan Tuhan, ya selalu maju-maju, jangan pernah mundur. Ya, setelah mengarahkan pandangan kita kepada kota iman yang cemerlang itu, kita nggak akan kembali kepada dosa dan praktek di masa lalu. Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, dan ingatlah saudara bahwa Ur Kasdim itu dipenuhi dengan penyembahan kepada ilah-ilah yang tidak mendukung jalan kebenaran Allah. Jadi Abraham ingin memastikan putranya tidak kembali ke jalan itu. Maka ia melanjutkan di ayat 7, "Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Ya, saudara, dengan kata lain, ia tidak boleh menyeret wanita manapun sambil menendang dan menjerit dipaksa begitu ya. Ini kan hal-hal yang tidak diperkenankan hanya karena biar ini Ishak dapat istri. Tidak seperti itu ya. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuanya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Ya, begini caranya pada waktu itu sumpah diucapkan dan sama sekali tidak ada yang aneh, cabul atau hal-hal yang lainnya. Itu kan tradisi yang berlaku pada saat itu. Ayat 10, "Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air, lalu berkatalah ia, 'Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Saudara, hambanya ini meminta tanda kepada Tuhan ya untuk melihat apakah Tuhan akan memberikan petunjuk tentang siapa gadis yang tepat bagi Ishak. Apa yang akan terjadi, saudara? Ini luar biasa. Mari kita lanjutkan. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga aku timba air, sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat
perjalanannya berhasil atau tidak. Saudara, perempuan ini lolos putaran pertama dengan mengucapkan kata-kata yang menurut pelayan itu akan menjadi tanda bahwa ia akan tahu, oh ini kira-kira yang akan jodoh untuk Ishak, begitu ya. Dan dengan ini dia juga tahu bahwa Ribka adalah gadis pekerja keras. Karena saudara, seekor unta itu dapat minum banyak, saudara. Dan menimba air untuk sekawanan unta, ya bukan hal yang mudah, apalagi ini seorang gadis, saudara. Tapi dia beri. Ini coba kita perhatikan sekarang ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan 10 sikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada." Ya, lalu perempuan itu melewati babak pengujian lainnya. Karena jelas dia berasal dari keturunan yang sekeluarga dengan Abraham sendiri, yang merupakan bagian dari hasil yang diharapkannya. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Ya, kita akan belajar ya nanti lebih banyak tentang Laban dalam pelajaran yang akan datang. Tetapi untuk saat ini kita mengenali hubungannya dengan kerabat Abraham. Nah, Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya, "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, dan berkata, "Mari engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkannya pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiamini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham,
sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Saudara, perhatikanlah bagaimana pelayan itu sepenuhnya jujur dan hormat kepada keluarga Ribka dan menyerahkan keputusan akhir kepada mereka. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semua ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semuanya itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Ini bisa disebut mas kawin pengantin begitu ya. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Saudara, seluruh masalahnya bergantung apakah Ribka bersedia mengatakan iya atau tidak. Dan dia melakukannya. Dan sisa pasal ini mencerminkan kegembiraan atas peristiwa itu. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Kemudian di sisa pasal tersebut, ya Ribka dan para gadisnya menunggang unta dan mengikuti Eliezer. Misi selesai. Ishak menikahi Ribka dan ia mencintainya. Maka Ishak pun terhibur setelah kematian ibunya. Itulah sebabnya tema kita adalah dari duka menuju kegembiraan. Hari ini kita masih membaca tentang kehidupan Abraham di Jalan 66, program studi Alkitab. Saya Oti Priambodo, pembawa acara bersama dengan narasumber Pak Yohanes, sedang mendiskusikan kitab Kejadian pasal yang ke-23
dan 24. Saya terkesima dengan betapa mudahnya Ishak dan Ribka dijodohkan bahkan sebelum mereka sempat bertemu. Iya, Pak Oti. Tetapi banyak masyarakat saat ini masih mempraktekkan perjodohan ya, di mana orang tua dari kedua belah pihak berkumpul dan merundingkan pernikahan atas nama putra dan putri mereka. Jadi hal ini bukanlah hal yang langka ya atau aneh. Dan dalam konteks agama, kita dianjurkan untuk menikah dalam iman yang sama. Abraham ingin memastikan putranya tidak terlibat dengan orang Kanaan yang ia tahu memiliki moralitas yang rendah. Terima kasih banyak atas bantuannya, Pak Yohanes. Sekarang, mari kita coba untuk melanjutkan keringkasannya. Kita telah mendengar kisah dalam Kejadian 23 tentang kematian dan penguburan Sarah, dan juga Kejadian 24, bagaimana Allah mengarahkan hamba Abraham, Eliezer, kepada Ribka sebagai pilihan yang tepat untuk menjadi istri Ishak. Seringkali kita dihadapkan dengan tantangan yang berada di luar kemampuan kita. Eliezer tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan mengarahkan langkahnya. Saudara, ketika saya dan saudara berada dalam situasi sulit dan tidak melihat jalan keluar, mari kita ingat bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi Abraham dapat Ia lakukan juga bagi saya dan saudara. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan kita selalu ingat bahwa Tuhan hadir untuk menuntun kehidupan kita. Terima kasih atas kabar baiknya, Pak Yohanes. Tetaplah untuk bergabung di Jalan 66 selanjutnya, dan episode yang ada masih akan kita pelajari bersama-sama untuk kita bisa melanjutkan perjalanan di Kitab Kejadian. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.